Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Amalia dengan NIM 1810700127. Dalam hal ini, pada mata kuliah metode pendidikan kuantitatif B, saya akan menjelaskan tentang pohon variabel yang sudah saya kerjakan. Di sini saya menggunakan judul, yaitu pengaruh stres kerja terhadap motivasi berprestasi karyawan. Sebenarnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang stres kerja. Jadi stres kerja itu dapat beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu dari ekstra organisasi, yang kedua organisasi, yang ketiga kelompok, dan yang keempat individu. Dalam ekstra organisasi terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu perubahan sosial. Nah, perubahan sosial itu apa sih? Jadi perubahan sosial adalah pergeseran atau perubahan struktur atau tatanan dalam masyarakat. Seperti contohnya pola pikir yang inovatif, sikap, kehidupan sosial yang lebih manfaat, dan lain sebagainya. Hal tersebut bisa membuat seseorang mengalami stres kerja dikarenakan tuntutan akan pola pikir yang inovatif tersebut, ataupun tuntutan untuk membuat kehidupan sosial yang lebih bermanfaat. Karena tidak semua karyawan dapat melakukan hal tersebut, sehingga seseorang akan mengalami stres kerja. Yang kedua yaitu kesulitan menguasai globalisasi. Seperti contohnya orang yang mengalami gaptek atau kurang memahami. Yang kedua yaitu kesulitan menguasai globalisasi. Dan yang ketiga yaitu dukungan keluarga. Nah, keluarga ini bisa menjadi penyebab seseorang mengalami stres kerja. Namun seperti contohnya ketika terdapat keluarga yang sakit atau pertengkaran, relasi buruk antara orang tua dengan anak atau anak dengan orang tua dan sebaliknya, yang menyebabkan orang mengalami stres kerja, sehingga dukungan keluarga ini sangat mempengaruhi stres kerja. Yang kedua yaitu organisasi. Hal yang pertama yaitu kebijakan otoriter. Jadi kebijakan otoriter seperti contohnya karyawan yang terlalu tertekan sehingga mengalami ketidaknyamanan dalam bekerja. Yang kedua yaitu ketidakjelasan tugas. Seperti contohnya beban tugas tidak seharusnya dilakukan karena bukan termasuk dalam job desk yang dia ampu, sehingga orang tersebut mengalami stres kerja. Hal itu dilakukan karena tuntutan perusahaan yang terlalu tinggi. Yang ketiga yaitu kelompok, di mana kelompok ini terdapat beberapa hal yang yaitu mengenai rekan kerja. Jadi semisal rekan kerjanya tidak menyenangkan atau kurang kebersamaan dengan rekan kerja, hal itu akan menjadikan seseorang mengalami stres kerja. Lalu yang keempat ada individu. Yang pertama yaitu beban kerja, di mana beban kerja ini seperti contohnya banyak tugas yang harus ia kerjakan yang membuat orang mengalami stres kerja. Yang kedua yaitu ekonomi pribadi, seperti apa yang dia hasilkan itu kurang cukup memenuhi kebutuhannya, sehingga seseorang mengalami stres kerja. Nah, stres kerja ini mampu mempengaruhi motivasi berprestasi. Jadi apabila seseorang memiliki stres kerja yang tinggi, maka ia akan memiliki motivasi berprestasi yang rendah. Begitupun sebaliknya, jika seseorang mengalami stres kerja yang rendah, maka motivasi dalam berprestasinya akan tinggi. Lalu apa dampaknya? Dampaknya terdapat dua hal. Yang pertama yaitu fisik dan psikis. Nah, fisik nih dia akan mengikuti motivasi berprestasi. Jadi semisal motivasi berprestasinya tinggi, maka fisiknya akan sehat, seperti badan gak mudah capek dan sebagainya. Namun apabila motivasi berprestasinya rendah, maka kecenderungan mudah capek, mudah lelah dan sebagainya. Lalu untuk psikis itu sama, itu apabila motivasi berprestasinya tinggi, maka psikisnya juga akan tinggi. Nah, psikis itu mencakup citra diri, kepercayaan diri, harga diri, dan juga penerimaan diri.
begitulah presentasi yang bisa saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.